kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jogja Jelang Siang, dan berikutnya kita akan segera masuk di segmen Bincang Jelang Siang, akan membahas mengenai ekosistem keuangan inklusif di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk membahas mengenai ekosistem keuangan inklusif di daerah istimewa Yogyakarta, sudah bersama saya saat ini. Beliau adalah Bapak Eko Yunianto SE, pengurus IC/DIY yang juga Kepala OJK. Seperti yang kita ketahui, ekosistem keuangan inklusif di daerah istimewa Yogyakarta tentu saja ini merupakan fokus yang sedang diperhatikan, karena ini juga sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto. Baik, selamat pagi Pak Eko Yunianto, selamat datang di TVRI. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Eko Yunianto. Jika kita membahas mengenai ekosistem keuangan inklusif di daerah istimewa Yogyakarta, mungkin belum banyak yang paham begitu. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan ekosistem keuangan inklusif ini, Pak? Ya, terima kasih, Mas. Jadi memang untuk ekosistem keuangan inklusif itu kan suatu kondisi di masyarakat kita, termasuk juga khususnya di pedesaan ya, termasuk juga kelompok masyarakat yang rentan untuk bisa mengakses produk dan layanan jasa keuangan. Baik itu sebagai nasabah maupun juga sebagai penerima kredit. Karena kalau untuk lembaga jasa keuangan ini kan banyak ya. Di situ ada perbankan, di situ juga ada asuransi, di situ juga ada pasar modal, dan di situ juga ada lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro. Dan itu paling tidak kalau masyarakat sudah bisa mengakses dari produk dan layanan jasa keuangan itu, berarti itu sudah masuk ke inklusif tadi, seperti itu. Apa elemen-elemen yang berhubungan dengan ekosistem keuangan inklusif ini, Pak? Ya, paling nggak elemen-elemen yang ada di situ kan paling tidak masyarakat itu tadi, Mas, bisa mengakses dari produk dan layanan jasa keuangan dari lembaga yang formal. Paling tidak masyarakat itu harus mengetahui manfaat dan resiko dari penggunaan produk dan layanan jasa keuangan dari lembaga formal tersebut. Lembaga formal ini kan artinya lembaga yang menawarkan tadi adalah sudah berizin dari otoritas yang berwenang. Kalau katakanlah dia perbankan, katakanlah dia industri keuangan non-bank, katakanlah dia pasar modal, itu berarti berizin dari kami, dari otoritas jasa keuangan. Tapi kalau misalkan lembaga keuangan itu katakanlah koperasi, tentunya itu adalah koperasi yang berizin dari Departemen Koperasi, seperti itu. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa warga masyarakat itu bisa mengakses dan mengetahui resiko ketika mengakses beberapa jasa keuangan. Apakah kondisi masyarakat kita yang beragam ini juga menjadi hambatan begitu dalam pelaksanaan ekosistem keuangan inklusif? Iya, betul. Jadi memang ini berdasarkan survei kami ya, Mas ya, bahwa berdasarkan survei yang kami lakukan, kami kan secara rutin melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan. Dan berdasarkan hasil survei terakhir yang kami lakukan ini untuk periode 2024. Jadi dilakukan surveinya itu 2025 awal kemarin, itu indeks literasi masyarakat kita 66,46%. Indeks inklusinya berarti yang sudah menggunakan produk dan lain jasa keuangan itu adalah 80,51%. Oh, meningkat. Artinya ada gap, Mas. Ada gap antara indeks inklusi dan indeks literasi tadi. Sekitar 14%. Yang artinya apa? Artinya berarti masyarakat yang sudah menggunakan, dari 100 masyarakat itu ada 80 yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, tapi yang memahami itu baru 66. Artinya ada yang sudah menggunakan, tapi sebetulnya tidak memahami atau kurang memahami terkait dengan manfaat dan resikonya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, PR kami, tentunya kami akan bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder kami dalam rangka untuk meningkatkan baik literasi maupun inklusi keuangan tadi. Supaya paling tidak masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan itu juga seperti tadi saya sampaikan, sudah memahami manfaat dan risikonya. Sehingga gap tadi semakin mengecil. Tidak seperti katakanlah kita ibaratnya kalau yang agak ekstrim itu seperti membeli kucing dalam karung gitu loh, Mas. Jadi
paling tidak kalau kita menggunakan produk itu ya kita tahu manfaatnya apa, resikonya apa, seperti itu. Upaya apa yang sudah dan juga tengah dilakukan OJK ini dalam rangka untuk memperkecil gap antara inklusi dan literasi Ya, tadi, Pak? jadi sesuai dengan amanat undang-undang, kembali lagi kita dapat amanat dari undang-undang OJK bahwa kami selain sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, kami kan melindungi konsumen dan masyarakat. Dalam kaitan melindungi konsumen dan masyarakat inilah kami melakukan edukasi dari sisi preventifnya, melakukan edukasi kepada masyarakat kita, memberikan edukasi dengan berbagai komunitas, baik itu pelajar, mahasiswa, perempuan, terus komunitas UMKM, difabel, karyawan, profesi, dan lain sebagainya. Itu ada 10 prioritas yang menjadi target untuk kami melakukan edukasi dalam rangka tadi, Mas, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Seperti itu. Apakah ada pergeseran, Pak, pengguna ataupun warga masyarakat yang telah masuk dalam ranah inklusi ini, pergeseran dari usia barangkali di masyarakat yang mungkin kebutuhannya juga beragam begitu, Pak? Iya. Jadi memang kalau dari survei kami ini kan respondennya dari umur 17 sampai 60 sekian tahun ya, 65 kalau nggak salah. Nah tentunya kan dari sisi masyarakat yang produktif, katakanlah yang berumur antara 20 sampai 35 itu kan pasti ya itu banyak ya yang sudah mengakses. Nah ini yang kadang kala kita bagi masyarakat yang sudah lanjut dari sisi mohon maaf terkait dengan gaptek ya, terkait dengan teknologi ini. Nah ini kan menjadi tantangan kami. Misalnya masyarakat yang biasanya kalau kita lihat kan sekarang kecenderungannya kalau orang sudah mau pensiun itu kan berarti paling nggak kan tabungannya sudah mulai banyak ya. Sudah mulai banyak, tapi dia dari satu sisi karena dari sisi usia sudah lanjut ya katakanlah ya, sudah mendekati pensiun kan berarti mungkin bisa dibilang gaptek juga. Nah ini yang kadang sering menjadi target dari tadi yang penipuan-penipuan itu. Nah ini yang seringkali kami dari sisi OJK masif melakukan edukasi ya termasuk sasaran prioritas kami untuk dilakukan edukasi seperti itu. Dan usia-usia mereka usia-usia rentan terhadap kejahatan tadi ya Pak ya sebetulnya. Ya termasuk kalau kita lihat yang usia pelajar pun kan juga rentan juga Mas. Dari sisi apa? Karena dia kemajuan digital ini yang tidak atau belum diimbangi dengan literasi digital secara baik. Sehingga masyarakat kita, ya pelajar kita, mahasiswa kita, kan juga banyak juga kan yang akhirnya terjerat dengan pinjaman online yang ilegal, yang judi online gitu kan. Ini kan seperti ini ya, saling-saling berhubungan ini. Misalkan dia ada penawaran judi online. Sumbernya dari mana? Ya pasti dari pinjaman online yang ilegal, kan seperti itu. Karena kemudahan untuk mendapatkan dana tadi. Betul. Ya kan, mudah dan cepat untuk mendapatkan dana sehingga dia bisa mendapatkan pinjaman dengan cepat itu. Oke, apakah warga masyarakat bisa membedakan secara pasti begitu Pak ketika membutuhkan pinjaman sebetulnya menuju ke lembaga peminjaman yang seperti apa begitu misal apakah sudah di bawah pengawasan dari OJK misalnya atau seperti apa? Kalau dari sisi kami memberikan edukasi kan selalu mengingatkan ya Mas ya bahwa kalaupun masyarakat mau menggunakan produk dan jasa keuangan tentunya adalah produk dan layanan jasa keuangan yang diberikan oleh lembaga yang formal. Pastikan tadi 2L selalu kita ingatkan. 2L itu artinya yang pertama itu adalah legal, legalitas dari perusahaan yang menawarkan tadi ya baik pinjaman maupun investasi. Yang kedua adalah logisnya. Logisnya berarti kan masyarakat kita harus berpikir rasional. Jangan sampai dia hanya mendapatkan penawaran yang menjanjikan keuntungan yang tinggi, tapi resikonya kan pasti besar di sana. Nah ini yang selalu kita ingatkan kepada masyarakat kita seperti itu. Logisnya dalam hal aspek apa saja Pak yang warga masyarakat bisa mengidentifikasi ini logis apa enggak nih misalnya? Artinya kalau logis ini misalnya ada penawaran investasi yang katakanlah menjanjikan keuntungan, mohon maaf ya 1 bulan sampai 2%, 3%, itu logis enggak seperti itu. Itu kan paling enggak kita ajari mereka supaya bijak juga lah, kritis untuk ini berpikir jangan sampai hanya misalkan penawaran, wah ini bagus juga nih dapat penawaran misalkan 2%, 3% per bulan, tapi resikonya ternyata besar di sana. Nah ini yang kita selalu ingatkan terkait dengan tadi ya 2L tadi. Tetap dipikirkan resikonya. Iya, jadi harus dipikirkan
manfaat dan risikonya tadi. Baik, Pak, bagaimana peran tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAK di dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan di tingkat desa? Ya, jadi kalau dari sisi kami kan juga tergabung di dalam tim percepatan akses keuangan daerah. Tentunya dengan tim percepatan akses keuangan daerah yang ada di setiap kabupaten dan kota, termasuk provinsi, kami selalu aktif ya untuk melakukan menyusun program kerja yang salah satunya pasti terkait dengan edukasi kepada masyarakat, terkait juga dengan pengembangan ekonomi daerah yang ada di wilayah kabupaten kota tersebut. Nah ini yang kami lakukan melalui tim percepatan akses keuangan daerah itu. Karena bagaimanapun kami kan juga berkepentingan ya untuk mendorong terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya melalui perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Seperti itu. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan hingga ke tingkat desa, ya, bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau yang saat ini kami lakukan melalui tim percepatan akses keuangan daerah, kami ada beberapa desa yang kami kemarin sudah membentuk ekosistem keuangan inklusif di sana. Misalnya di desa waktu itu di desa Selo Pamioro di daerah Kabupaten Bantul. Itu kita ada produk unggulannya adalah bawang goreng glowing gitu ya. Oh. Dan itu di sana juga ada desa wisatanya yang dikemas dalam satu ekosistem sehingga petani bisa menghasilkan tadi panen bawang dan bawang itu terus digoreng menjadi bawang goreng glowing itu dan juga ada komplek wisatawan di sana, desa wisata itu. Dan alhamdulillah kemarin juga yang di desa Selo Pamioro itu merupakan program kerja dari tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi DIY itu mendapat penghargaan sebagai TPAKD terbaik untuk wilayah Jawa dan Bali. Nah, wilayah Jawa dan Bali? Iya. Oh, luar biasa. Jawa dan Bali. Dan selain itu juga kami kemarin juga ada di desa Banaran di daerah Kulon Progo itu pengembangan potensi alamnya adalah berupa cabai paku ya, cabai yang ditanam di daerah pesisir pantai sama melon dan semangka. Terus termasuk juga ada di daerah Kulon Progo itu, di daerah Ngargosari itu potensinya adalah puncak Widosari dan juga gula kelapa itu Mas. Jadi memang ya kita paling tidak ingin berkontribusi melalui tim percepatan akses keuangan daerah tadi untuk mendorong perekonomian yang ada di daerah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan ini bisa tidak menutup kemungkinan juga untuk ke daerah-daerah lain yang memiliki potensi yang berbeda bisa dilakukan hal yang sama begitu Pak ya. Luar biasa Pak, nanti kita lanjutkan lagi, kita harus jeda sejenak, usai jeda pariwara berikut kita masih akan lanjutkan bincang jelang siang, tetaplah bersama kami. Allah memberi TV kekurangan, mungkin nanti suatu saat ada hikmahnya. Ika Pratewi, pemain catur yang berbakat. Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil? Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan, baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan, baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jogja Jelang Siang. Kita masih dalam segmen Bincang Jelang Siang. Kita akan masih membahas mengenai ekosistem keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pak Eko Yulianto SE, pengurus ICDI dan juga Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sebelum jeda iklan luar biasa disampaikan bagaimana ekonomi inklusif ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan para petani di Bantul melalui produksi bawang merah menjadi bawang glowing tadi Pak ya. Nah, tentu saja tidak menutup kemungkinan untuk potensi pertanian, peternakan dan juga barangkali kerajinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang lain. Seperti apa Pak ini proyeksi ke depannya? Ya paling tidak kalau dari sisi kami sebagai salah satu anggota di tim percepatan akses keuangan daerah kan selalu melakukan identifikasi terkait dengan potensi-potensi apa yang ada di kabupaten kota yang ada di DIY ini. Kalau itu katakanlah menjadi potensi yang bisa kita kembangkan, tentunya itu akan menjadi program kerja dari tim percepatan akses keuangan daerah kabupaten kota maupun Pemda DIY. Kalau udah seperti itu ya kita sama-sama berkolaborasi untuk mengembangkan perekonomian di masyarakat tersebut. Kalau katakanlah unggulannya tadi terkait dengan pertanian, ya tentunya kami kalau yang contoh ini kemarin ya yang di Selo Pamioro kami menggandeng Bank Rakyat Indonesia. Itu menjadi desa brilian di sana. Selain itu kami juga menggandeng dari asuransi karena asuransi kan menjadi di bawah pengawasan kami ya, sehingga termasuk BRI, sehingga kami kan mudah untuk bisa mengajak pelaku industri jasa keuangan untuk bisa berperan di sana mungkin dari sisi pembiayaannya. Katakanlah petani di sana sudah ada, terus pemupukannya dari mana? Oh katakanlah nanti ada pemupukan organik. Terus berarti kan untuk pemupukan organik perlu ada katakanlah peternakan kambing yang untuk ini komposnya misalnya. Lah itu kita ngajak industri itu paling tidak dari sisi pembiayaannya Mas. Untuk ekosistem tadi dari katakanlah peternaknya kita biayai, terus dari bawangnya petaninya kita biayai, terus habis itu ada off-takernya yang mengambil seperti itu. Dan itu ya namanya terbentuk ekosistem keuangan di pedesaan itu. Mungkin sudah sejauh ini warga masyarakat ataupun pemirsa lebih sedikit paham mengenai seperti apa sebetulnya ekosistem keuangan inklusif yang saat ini tengah dikerjakan sesuai dengan astacita Presiden atau pemerintah begitu ya Pak. Apa kemudian perbedaan antara ekosistem keuangan inklusif dengan akses keuangan? Ya sebetulnya tujuan dari kita membentuk ekosistem keuangan inklusif kan tujuannya adalah supaya masyarakat juga bisa mengakses tadi. Ya kan? Tujuannya adalah seperti itu. Karena kalau begitu masyarakat bisa mengakses keuangan, ya katakanlah tadi dia perbankan udah bisa datang ke situ, atau mungkin dari asuransi, atau mungkin dari perusahaan industri jasa keuangan yang lain, itu kan paling tidak akan membantu masyarakat. Apalagi kalau saat ini kan juga Bank Indonesia gencar dengan KRIS-nya gitu ya. Itu juga BI sebagai salah satu anggota dari tim percepatan akses keuangan daerah dalam rangka sama-sama untuk mendorong tadi kemudahan masyarakat bisa mengakses, kemudahan masyarakat untuk bisa melakukan transaksi keuangan, dan juga kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan. Karena dari sisi kami sendiri, OJK kemarin juga sudah menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan perbankan dan industri keuangan non-bank agar memberikan kemudahan dari sisi pembiayaan kepada UMKM. Nah ini kita dorong juga supaya dari perbankan dan industri keuangan non-bank itu juga bisa lebih masif lagi untuk memberikan pembiayaan dengan kemudahan-kemudahan yang ada untuk mendorong UMKM semakin bertumbuh dan berkembang seperti itu. Apakah kemudahan itu juga termasuk dengan persyaratan yang mungkin lebih mudah atau suku bunga dan sebagainya? Kalau terkait dengan suku bunga tentunya itu kan menjadi kebijakan dari masing-masing bank atau industri keuangan non-banknya. Tapi kalau dari sisi kami adalah agar lebih memberikan kemudahannya tadi. Mungkin dari sisi analisanya mungkin ya lebih agak longgar sedikit seperti itu, tanpa mengesampingkan prudensialnya seperti itu. Karena bagaimanapun kami tadi sebagai diamanatkan oleh undang-undang selain mengatur mengawasi, kami tentunya kan berkepentingan jangan sampai misalnya bank atau industri keuangan non bank tadi memberikan pembiayaan dengan tidak prudent,
itu ujung-ujungnya nanti kan akan menjadi non performing loan. Nah, ini kan tentunya akan menjadi tantangan juga bagi industri seperti itu. Oke, sejauh ini apakah kemudian pinjaman yang telah diberikan ke warga masyarakat ini kemanfaatannya sudah bagus, tetapi apakah kemudian dalam proses pengembalian itu menemui kendala atau bagaimana Pak? Karena kan dari awal sudah dipermudah begitu ya. Ya, artinya kan mulai dari proses pengajuannya tentunya kan dari pihak industri keuangan itu sudah melihat ya, menganalisa termasuk juga kebutuhannya. Jangan sampai misalnya dia kebutuhannya 10 dikasihnya 100 misalnya. Ini kan tentunya akan menjadi masalah, potensi masalah. Karena kan paling tidak pihak bank maupun industri keuangan non-bank pada saat akan memberikan itu kan sudah menganalisa kemampuan dia mengangsur berapa seperti itu. Kalau memang tidak sesuai dengan kemampuannya ya akan berpotensi menjadi masalah. Kalaupun pada saat berjalannya waktu ada juga yang akhirnya tidak bisa membayar sesuai dengan jumlah angsurannya, pasti ada. Itu yang disebut makanya kalau di perbankan itu ada non performing loan namanya. Jadi kredit-kredit yang dikategorikan tidak lancar seperti itu. Itu pasti ada. Namun demikian dari sisi kami kan pasti akan meminta bank lebih prudent tadi, mulai dari awal proses pemberiannya, sehingga nanti harapannya non performing loan itu juga akan rendah seperti itu. Termasuk usaha apa yang kemudian akan digunakan warga masyarakat dalam upaya yang dilakukan begitu ya Pak ya. Kalau untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta sendiri Pak, kalau boleh tahu barangkali ini kan masyarakatnya sangat masif dan berbeda-beda. Ada yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata, sektor pertanian dan sebagainya begitu. Apa yang kemudian paling banyak dilakukan dalam sektor apa saja misalnya dalam kondisi ekonomi saat ini? Ya. Kalau kita melihat ini kan berdasarkan data yang ada di kami ya, Mas ya, bahwa dari sisi pembiayaan kredit kepada masyarakat DIY ini didominasi yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah terkait dengan perdagangan besar dan eceran. Baik. Yang ketiga konstruksi, habis itu baru pertanian dan lain sebagainya. Artinya ini memang sejalan dengan tadi. Katakanlah itu misalnya untuk perdagangan besar dan eceran, itu kan juga banyak di sana terkait juga dengan mungkin dia pedagang-pedagang yang rumah makan, dia pedagang terkait dengan craft tadi, kerajinan. Karena ini akan mendorong dalam satu ekosistem pariwisata yang ada di DIY ini kan pasti akan melengkapi kan ya. Termasuk juga misalkan wisatawan datang ke sini karena Jogja ini kan sebagai tujuan wisata. Pasti kan orang datang ke sini kan butuh makan, butuh oleh-oleh. Nah, ini yang dari sisi industri jasa keuangan ini menjadi potensi untuk bisa dibiayai di sana. Makanya itu ya kalau kita lihat dari sektor ekonomi yang banyak dominan yang dibiayai oleh kredit perbankan ya itu tadi. Salah satunya perdagangan besar dan eceran tadi, yaitu di sana salah satunya termasuk juga itu tadi, dalam rangka mendorong pariwisata. Pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta tadi kalau sempat saya sampaikan ketika wawancara Zoom kami bersama dengan Dinas PUP RKP di Gunung Kidul juga dari masing-masing daerah tentu saja sudah bersiap karena wisata di daerah istimewa Yogyakarta begitu besar potensinya, apalagi masyarakat pelaku UMKM yang ada di dalamnya begitu ikut terlibat begitu ya Pak ya. Nah, selain tadi di Bantul, program EKI di wilayah DIY ini pernah dilaksanakan di mana saja Pak? Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan selain yang di Bantul tadi kan ada di Selo Pamioro, terus di Kulon Progo juga ada yang tadi yang di daerah Ngargosari itu yang ada Puncak Widosari sama potensinya adalah gula kelapa. Gula kelapa. Selain itu juga yang kemarin baru kita melakukan panen raya di sana itu di daerah Desa Banaran di Kulon Progo yang di pesisir pantai itu yang di sana adalah cabai yang bisa ditanam di daerah pesisir. Jadi yang di daerah pasir tapi masih bisa ditanam. Dan kemarin juga hasilnya ya lumayan bagus ya, karena kan itu juga sistemnya di sana begitu panen nanti terus ada proses lelangnya dan itu bisa dikirim ke luar daerah. Karena kalau untuk mencukupi kebutuhan yang ada di DIY sendiri ini kelihatannya masih berlebih gitu loh, sehingga bisa dikirim ke daerah lain seperti itu. Apa yang kemudian warga masyarakat bisa dapatkan manfaat besar apa sebetulnya Pak? Tadi sudah kita bahas, sudah kita singgung, tetapi menjadi gambaran warga masyarakat saja barangkali agar memiliki effort yang lebih besar lagi untuk mau mengakses EKI ini. Ya.
Paling tidak harapan kami dengan adanya EKI ini kan masyarakat akan mudah mengakses tadi ya produk dan layanan jasa keuangan. Dengan mudahnya masyarakat itu bisa mengakses baik dari sisi dia menyimpan dana di situ maupun dia mengambil pinjaman di situ, ya kan. Ujungnya apa? Ya ujungnya pasti kesejahteraan masyarakat itu. Katakanlah dia sekarang sudah berusaha petani katakanlah terus untuk mengembangkan petaninya atau mungkin lahannya ditambah, itu kan tentunya butuh biaya modal kerja. Nah ini paling tidak kan butuh akses untuk bisa mendapat pembiayaan untuk menambah kapasitas produksinya. Nah ini kan paling tidak ujungnya kan pasti kan ke arah sana, kesejahteraan masyarakat itu sendiri gitu. Pak, dari beberapa warga masyarakat yang mungkin mengajukan akses dari EKI ini atau katakanlah mengajukan pinjaman untuk usaha dan lain sebagainya begitu, apakah kemudian juga ada semacam survei tentu saja sudah dilakukan, tapi bidang usaha apa yang kemudian apakah kemudian ketika begini misalnya satu masyarakat atau seseorang ingin mengajukan pinjaman begitu untuk usaha tertentu, apakah itu bisa dilihat dulu apakah usahanya ini nanti prospek kedepannya atau tidak serta-merta ketika ada pengajuan kemudian diberikan akses atau kemudahan begitu saja begitu. Ya, tentunya pada saat masyarakat akan mengajukan permohonan pinjaman itu oleh bank atau industri jasa keuangan yang akan memberikan pembiayaan itu kan pasti disurvei dulu. Disurvei. Terkait dengan usahanya apa, ya kan? Pasti akan dilihat, dianalisa terkait dengan mungkin dia punya kayak semacam neraca keluarga lah, terkait dengan penerimanya berapa, kebutuhannya berapa, kebutuhan untuk modal kerjanya berapa. Sehingga tadi yang seperti saya sampaikan, jangan sampai dengan pemberian kredit itu tidak sesuai dengan kemampuan dia. Ya kan, kalaupun ada di luar itu misalnya karena mungkin mohon maaf misalkan gagal panen kan bisa juga seperti itu. Ya, betul. Tapi kan paling tidak pada saat dianalisa dari awal itu sudah firm bahwa bank itu atau industri jasa keuangan itu memberikan pinjaman itu ya sesuai dengan kebutuhan dia. Jangan pula misalkan mohon maaf ada di markup lah, itu kan kita sangat tidak menginginkan hal itu karena potensinya akan menjadi kredit bermasalah itu pasti sangat tinggi. Karena tadi kembali lagi tidak sesuai dengan kemampuan dari kemampuan bayar angsuran dari debitur tadi seperti itu. Tapi banyak Pak biasanya yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau itu begitu. Kalau banyak sih mungkin enggak ya, tapi tetap ada. Tetap karena ada. Bagaimanapun kan ada juga yang industri jasa keuangan itu kan kadang untuk mengejar target pertumbuhan kreditnya kan ada juga yang akhirnya wah ini perlu juga lah walaupun agak dikesampingkan sedikit mungkin ada juga yang seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Eko Yunianto, pengurus ICDIE dan juga Kepala OJK DIE sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga memberikan manfaat dan kedepannya mudah-mudahan antara inklusif dan juga literasi gapnya semakin mengecil begitu ya Pak ya. Terima kasih sekali, selamat pagi Pak, dan obrolan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Jogja Jelang Siang. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih sekali Pak.